Di kehidupan sebelumnya, aku dibuang tetangga ke badai salju dan menunggu mati. Tetangga-tetangga yang dulu baik itu mengerumuniku untuk menonton pertunjukan. Di kehidupan ini, aku terlahir kembali 3 hari sebelum bencana. Saat zaman es tiba, tetangga-tetangga baik itu ada di luar pintu, berteriak minta ampun di tengah badai salju. Sementara aku duduk nyaman di dalam benteng yang hangat menikmati hotpot. Maaf, toko ini tidak melayani utang. Di tengah cuaca bersalju yang membekukan, seorang wanita yang hanya memakai baju tipis sedang menggigil, dan di sekelilingnya, dikelilingi tetangga-tetangga yang menonton pertunjukan. Hari ke-30 dari kiamat badai salju. Supermarketku diserbu. Aku dibuang tetangga ke tanah bersalju yang dingin. Yang memimpin adalah tetangga yang pernah kuhormati, yang biasa kupanggil Tante Wang. Tante Wang. Dia menatapku dengan penuh kebencian. Ini semua salahmu sendiri. Siapa suruh menimbun barang bagus sebanyak itu? Di sekelilingnya, dikelilingi oleh mereka yang pernah kubantu dengan makanan. Kakek Li yang selalu berhutang di tokoku, menendang jaw biscuit terrier yang kupeluk erat-erat. Xiao Shu, jangan salahkan kakek yang kejam. Mereka merampas makanan terakhirku. Mereka merampas semua pakaian pengganggat di tubuhku. Di saat-saat terakhir kesadaranku, kulihat Tante Wang Mir bat sebatang besai yang berlumuran darah dan dagingku dari seorang pria. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke kepalaku. Aku membuka mata dengan kaget. Rasa sakit yang luar biasa karena dicabik-cabik hidup-hidup masih terasa di seluruh tubuhku. Tapi saat ini, aku justru terbaring di kamar tidur yang nyaman, di lantai atas supermarket kecilku. Kalender di dinding menyilaukan mata. Tanggalnya 22 November. Aku terlahir kembali. Kembali ke 3 hari sebelum kiamat badai salju tiba. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena sukacita, tapi karena kebencian yang membara. 3 hari lagi, badai salju yang belum pernah terjadi sebelumnya akan melanda seluruh dunia. Dunia akan memasuki zaman es. Air, listrik, dan internet terputus. Tatanan runtuh dalam semalam. Dan aku yang menjaga supermarket, penuh persediaan warisan orang tuaku. Karena kebaikan bodohku, mengubahnya menjadi kantin gratis bagi semua tetangga. Akhirnya mereka merampas segalanya dan membuangku seperti sampah. Dari bawah terdengar suara yang terukir dalam tulang sumsumku. Itu Tante Wang. Xiao Shu, kamu di rumah? Aku menahan keinginan untuk membunuh. Mengenakan jaket, aku turun ke bawah. Tante Wang sedang berdiri di depan kasir. Dengan lancar mengambil 2 bungkus rokok mahal dari rak, 1 botol minuman keras, dan beberapa bungkus camilan impor yang mahal. Semuanya ditumpuk di atas meja. Seperti biasa, catat dulu di buku tabungan. Dia bahkan tidak melirikku sekalipun. Dengan wajar, bersiap memasukkan barang-barang itu ke dalam tas kainnya. Di kehidupan sebelumnya memang begini. Dia selalu merasa sebagai orang yang lebih tua. Ambil barang di sini, tak pernah bayar. Berdiri. Gerakan Bak Wang terhenti. Menoleh, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Kamu ini, bicara dengan siapa? Dengan wajah datar. Aku mengeluarkan buku catatan tebal itu dari laci, membuka halaman miliknya, mendorongnya ke hadapannya. Bak Wang ditambah hari ini, totalnya Rp36.782. Bayar tunai atas scan QR? Bayar tunai atas scan QR? Xiao Shu, APA maksudmu? Untuk uang receh begini, kau malah menghitungnya denganku, waktu orang tuamu masih ada. Tak pernah kulihat kau pelit seperti ini. Waktu orang tuaku masih ada, tak pernah kulihat kau tak tahu malu seperti ini. Hari ini, lunasi semua utangmu, atau letakkan barangnya. Kalau tidak, aku akan telepon polisi dan laporkan kau mencuri. Bak Wang melempar barang-barang itu keras ke konter, menunjuk hidungku. Berani kau ini, Xiao Shu, kau tunggu saja. Setelah berkata begitu, dia berbalik ingin menyelinap pergi di kerumunan. Aku mengambil ponselku, mengarahkannya ke punggungnya. Dengan tenang menekan 3 angka. Bak Wang, aku kasih kesempatan terakhir. Setiap sudut tokoku, ada kamera definisi tinggi. Selama bertahun-tahun ini, kau ambil barang di sini tanpa bayar, rekamannya jelas semua. Mau bayar lunas sekarang? Atau mau aku proses sesuai hukum? Begitu kata-kataku habis, tubuh Bak Wang kaku. Dia perlahan berbalik. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mungkin dia tak pernah menyangka orang yang mudah ditindas itu bisa menjadi sekeras ini. Tetangga-tetangga di sekitar juga mundur beberapa langkah. Pandangan mereka ke Bak Wang penuh keanehan. Aku tak bawa uang tunai sebanyak itu. Aku mengayunkan ponselku. Di layar terlihat kode QR pembayaran. Sekarang sudah abad ke-21. Scan QR. Di bawah tatapan belasan pasang mata, Bak Wang dengan terhina mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetaran memindai kode QR-ku. Pembayaran diterima, Rp36.782. Lunas, barang dan uang selesai. Aku mengambil buku catatan itu, menemukan halaman miliknya. Bersama bagian yang sudah disobek sebelumnya, koyakan semuanya hingga hancur. Akhirnya, dia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk basa-basi. Di bawah tatapan, menggina tetangga, dia kabar terbirit-birit. Aku memandang si keliling. Mulai hari ini, toko ini tidak melayani utang. Tetangga-tetangga yang juga suka carry untung kesel ITU. Diam-diam meletakkan barang di tangga mereka. Menunduk dan menyelinap keluar. Setelah inventarisasi, suasana jadi tenang. Toko tutup sementara. Aku segera mengunci pintu toko dan menggantung papan bertuliskan tutup sementara untuk inventarisasi. Aku cek saldo semua kartu bank,
Ditambah investasi, total terkumpul 500 juta rupiah. Waktu mendesak. Setiap sen harus digunakan dengan tepat sasaran. Pertama, aku telepon perusahaan keamanan. Dan langsung pesan dengan nada yang tak terbantahkan. Dengan anggaran 500 juta. Ubah supermarket ini. Jadi benteng yang kokoh. Aku cuma punya satu syarat, selesai dalam 2 hari. Uang bukan masalah. Telepon ditutup. Aku segera mulai merencanakan kerajaan persediaanku. Energi adalah prioritas utama. Aku langsung hubungi pabrik, pesan 2 generator diesel berkekuatan besar. Dan 1 generator bensin cadangan. Lalu cari saluran, beli 10 tong besar kapasitas 1 ton, minta penjual langsung isi dengan solar dan antar ke rumah. Untuk atap, hubungi perusahaan energi baru, minta mereka dengan cepat, pasang panel surya, dan baterai berkapasitas besar yang sesuai. Selanjutnya adalah makanan, mata uang paling berharga di akhir zaman. Rasanya kelaparan di kehidupan sebelumnya. Aku sudah muak. Aku langsung hubungi rumah potong hewan di pinggiran kota. Pesan 10 babi, 20 kambing, 50 ayam, semuanya minta dipotong. Dikemas vakum dan dibekukan cepat. Di gudangku ada 3 freezer komersial besar. Cukup untuk memenuhinya. Ham, sosis, daging asap. Makanan diawetkan ini masing-masing aku pesan 250 kg. Makanan pokok adalah fondasi bertahan hidup. Beras dan tepung terigu masing-masing 100 karung. Ditambah millet, tepung jagung, berbagai jenis kacang. Minyak goreng beli per ton. Garam pakai garam industri, murah dan banyak. Di akhir zaman lebih berharga dari emas. Berbagai bumbu. Kecap, cuka, rempah, bumbu hotpot. Memenuhi 1 rak penuh. Selanjutnya adalah sumber kebahagiaan, yang bisa disimpan lama. Semua merek mie instan, hotpot instan, nasi instan, masing-masing 100 kardus dulu. Lunch meat, ikan dace dengan kacang hitam, buah kalengan dan berbagai kalengan lainnya. Dipesan total 3.000 kardus. Sayuran kering dan bahan makanan kering juga menumpuk seperti gunung. Untuk menghadapi dingin dan kesepian yang panjang, aku juga borong coklat, permen, keripik kentang, dan kacang-kacangan dalam jumlah besar. Biji kopi, teh, susu bubuk, dan bubuk kakao. Juga tak boleh kurang. Bahkan aku bawa pulang puluhan kardus bir putih, anggur merah dan bur. Mereka bisa menghangatkan badan, dan di masa depan jadi barang dagangan penting. Barang kebutuhan sehari-hari juga tak boleh diabaikan. Tisu gulung, tisu lembaran, tisu basah, pembalut. Memenuhi setengah gudang. Pasta gigi, sikat gigi, sabun, sampo. Cukup untukku sampai kehidupan berikutnya. Obat adalah penyelamat di akhir zaman. Aku datangi beberapa apotek, bohong bilang untuk pembelian perusahaan, dan habiskan stok. Obat anti radang, obat flu, dan obat pereda nyeri mereka. Juga banyak perban, cane kasa, povidone iodine, dan alkohol. Terakhir, alat dan senjata. Kepak pemadam, parang, linggis, palu. Masing-masing kubeli belasan. Puluhan alat pemadam api ukuran besar. Bisa buat memadamkan api. Dan di saat genting bisa jadi senjata. Digerakkan oleh kegilaan uang. Truk demi truk. Berhenti di depan supermarketku. Tim konstruksi berisik membangun benteng. Sementara para kuli angkut rantai buah seperti semut. Membawa barang sebanyak gunung ke gudangku. Tetangga sekitar, termasuk buang yang kembali lagi, berkumpul di luar garis pembatas, menyaksikan pemandangan yang berlebihan ini, dengan wajah penuh kaget dan iri. 2 hari kemudian, saat bau terakhir dikencangkan, supermarketku sudah berubah total menjadi benteng baja. Aku duduk nyaman di ruang monitor lantai 2, menikmati steak yang baru matang. Layar di dinding, dengan jelas menampilkan semua yang ada di luar benteng. Ada notifikasi berita darurat di ponsel. Diperkirakan dalam 72 jam ke depan, kota ini akan mengalami cuaca badai salju ekstrim. Suhu akan turun drastis ke minus 60 derajat. Jadeng! Hampir bersamaan, dari luar terdengar suara ketukan pintu yang gila-gilaan. Aku ganti layar. Memperbizar gambar kamera di pintu masuk. Buang membawa sekelompok tetangga, sedang panik memukul-mukul. Pintu tahan ledakan alu baruku itu. Xiao Shu. Zhou, cepat buka pintu. Ramalan cuaca bilang akan ada badai salju. Cepat biarkan kami masuk beli barang. Aku ambil serbet. Pelan-pelan menyeka mulut. Melihat wajah-wajah cemas di layar itu, sudut bibirku mengangkat membentuk senyuman dingin. Sekarang baru ingat mau beli? Telat. Aku ambil walkie-talkie. Buang, tekoku lagi stok upname. Tutup sementara. Kesabaran buang jelas sudah habis. Stok apaan sih? Kamu ini kenapa sih? Otaknya bermasalah? Uang yang datang sendiri saja nggak mau. Dengga ya. Aku bayar tunai. Kalau kamu nggak buka pintu, aku beli di tempat lain. Nanti jangan menyesal. Silakan. Di luar, Buang marah sampai menjentakan kaki. Menunjuk ke kamera pengawasku. Dan memaki-maki sejenak. Akhirnya sambil terus menggerutu. Dia menuju arah warung kecil di ujung jalan. Aku melihat punggungnya. Sudut bibirku mengangkat senyuman sinis. Menyesal? Aku cuma menyesal di kehidupan sebelumnya. Terlalu baik pada orang sepertimu. Warung kecil Liji di ujung jalan. Pemiliknya terkenal mata duitan. Hipak Buang kali ani bakal kalur banyak dut. Benar saja, lebih dari sejam kemudian, Buang membawa banyak kantong belanjaan. Dengan wajah sombong, kembali muncul di depan supermarketku. Dia tidak mencetak pintu, tapi sengaja meletakkan beberapa tas belanjaan yang penuh sesak itu di tanah, memamerkannya ke kameraku. Yoshu, lihat nggak? Uang yang kamu nggak mau cari, banyak yang mau cari.
Bos Li Jago lebih hormat daripada kamu. Walaupun barangnya agak mahal, tapi stoknya lengkap. Aku beli beras, tepung, minyak, dan bumbu cukup untuk seminggu. Ditambah beberapa kardus mie instan dan sosis. Dasar anak bodoh. Simpan saja barang-barangmu sampai busuk. Dengan angkuh, dia membawa barang rampasan itu pulang. Aku menatap layar monitor, bahkan merasa agak lucu. Barang segitu aja berani disebut menimbun? Nggak sampai 1/1000 gudangku. Aku tidak lagi menghiraukan keributan di luar. Mulai memeriksa persediaan barangku sendiri. Generator berfungsi normal. Daging di freezer membeku dengan keras. Kaleng dan makanan kemasan di rak. Tersesan rapi. Cukup untukku hidup mewah sendirian selama 10 tahun. Malam tiba. Di luar jendela, angin dingin mulai menderu. Salju mulai turun. Awalnya hanya butiran salju halus. Tak lama berubah menjadi salju lebat seperti bulu angsa. Menyelimuti segalanya. Tak tersisa celah. Cahaya kota bergoyang dalam badai salju. Terlihat begitu rapuh. Pukul 2 dini hari. Dengan suara gedebuk dari gardu listrik di kejauhan, seluruh dunia terjerumus dalam kegelapan total. Listrik padam. Generator cadanganku menyala otomatis beberapa detik kemudian. Cahaya dan kehangatan di dalam rumah tidak terganggu sedikit pun. Aku melihat dunia di luar jendela ditelan badai salju dan kegelapan. Tepat pada saat itu, grup warga kompleks yang sepi sepanjang malam, tiba-tiba gempar. Listrik padam, pemanas rumahku juga mati. Dingin banget. Saljunya gede banget enggak? Jendela rumahku hampir tertutup salju. Di tengah ratapan itu, Buang mengirim sebuah foto. Foto itu menunjukkan beberapa bungkus mie instan, beberapa batang sosis dan sepanci air panas. Dengan keterangan, untungnya siang tadi aku punya firasat. Harganya mahal pun harus siapkan persediaan. Sekarang di rumah ada makanan dan minuman. Hangat sekali. Tidak seperti orang tertentu, punya uang saja nggak tahu caranya cari. Benar-benar bodoh. Kata bodoh itu jelas mengarah padaku. Di grup langsung ada yang menyetujui. Buang memang jago. Iri deh, aku sekarang kedinginan dan kelaparan. Aku tersenyum melihat layar ponsel. Berjalan ke ruang makanku. Di sana sedang mendidih sepanci hotpot kuah sapi pedas. Irisan daging sapi berlemak segar. Irisan daging kambing yang lembut. Babat yang renyah. Udang cincang yang kenyal. Ditambah berbagai jamur dan sayuran segar. Memenuhi seluruh meja. Di sampingnya juga dibuka sebotol Lafite tahun 82. Aku mengatur sudut yang pas. Lalu menghadap ke pesta di tengah kiamat ini. Klik, mengambil sebuah foto. Kemudian aku membuka grup warga. Dan mengirim foto ini. Tampa Katarangan APA Pun. Saat foto itu terkirim, obrolan grup yang tadinya ramai sekali, langsung menjadi sunyi senyap. 3 menit kemudian, foto profil Buang pertama kali berkedip. Sebuah pesan suara muncul. Joshu, APA Maxedmu? Kamu masih manusia nggak sih? Di luar sedang ada bencana. Semua orang kelaparan dan kedinginan. Kamu sendirian bersembunyi di dalam, makan enak-enak. Lah malah sengaja dikirim buat pamer. Hati nuranimu mana? Suaranya langsung memicu emosi semua orang. Nimbun barang sebanyak itu. Kasih kami sedikit makanan, harus diserahkan untuk dibagi rata, kalau enggak kami mau harus mati. Diserahkan untuk dibagi rata, kalau enggak kami semua mati. Yoshu, jadilah manusia yang baik. Kasih kami sedikit makanan, kalau enggak kami semua mati. Seketika itu juga, grup dipenuhi dengan kecaman dan tuduhan yang menghujani aku, dan pemerasan moral. Aku matikan notifikasi ponsel. Malas menghiraukan gonggongan orang-orang ini. Dengan santai, aku menjepit sepotong babat yang direndam dalam kuah pedas, lalu memasukkannya ke mulut. Merasakan kerenyahannya. Aku di kehidupan sebelumnya, karena terlalu baik hati. Percaya pada omongan mereka tentang gotong royong antar tetangga. Baru membuka pintu. Akhirnya dirampok habis-habisan. Dan mati mengenaskan di jalanan. Di kehidupan ini, makian mereka. Bagiku, hanyalah musik latar yang paling merdu di meja makan. Setelah selesai makan hotpot, aku mandi air hangat. Lalu berganti piyama yang nyaman. Di home theaterku, aku memilih sebuah film komedi dan mulai menonton. Hari demi hari berlalu. Badai salju tak menunjukkan tanda akan berhenti. Tumpukan salju dari pergelangan kaki sampai lutut. Lalu akhirnya menutup rapat pintu dan jendela lantai 1. Seluruh kota benar-benar kehabisan air, listrik, dan internet. Sinyal ponsel juga kadang ada kadang tidak. Hanya mengandalkan sinyal BTS yang lemah. Baru bisa menyegarkan informasi grup penghuni. Suhu sudah turun sampai minus 40 derajat Celcius. Es yang tebal mengembun di kaca. Suasana di grup penghuni juga berubah. Makian dan kecaman di awal perlahan berubah menjadi permohonan. At Joshu, Kimahon, jual sedikit makanan padaku. Anakku sudah 2 hari tidak makan. Demamnya tinggi sekali. Yoshu, aku bayar 2 kali lipat rumahku. Enggak, 3 kali lipat. Asal kau jual 1 karung beras padaku. Obatku sudah habis. Asmaku hampir kambuh. Kamu punya obat? Berapapun harganya boleh. Melihat pesan-pesan ini, wajahku tanpa ekspresi. Tertama Wang Ma. Barang sedikit yang dulu dia beli dengan harga mahal. Sudah lama habis. Sekarang dia lebih panik daripada siapapun. Wang Ma hampir setiap setengah jam menyebutku di grup. Nada bicaranya dari awalnya yang sok perintah berubah menjadi memohon dengan rendah hati seperti sekarang. Xiao Shuya. Wang Ma tahu salah. Sebelumnya nggak seharusnya ngomong seperti itu padamu. Lihatlah, kita sudah bertetangga bertahun-tahun. Buka pintunya, biarkan Wang Ma beli sedikit barang. Aku mau mati kelaparan. Waktunya hampir tepat.
Aku menunggu emosi semua orang memengkak. Baru dengan santai mengirim pesan pertama di grup. Barang dari supermarket bisa dijual. Grup langsung heboh. Benarkah? Bagus sekali. Yoshu, aku mau beli roti dan susu. Aku mau obat penurun panas. Di tengah banjirnya pesan yang penuh semangat, aku mengirimkan pesan kedua. Aturan transaksi toko ini hanya menerima emas. Uang tunai tidak diterima sama sekali. Obat-obatan termasuk barang langka. 1 kotak obat penurun panas ditukar dengan 1 batangan emas 10 gram. Tidak menipu siapapun. Setelah pesan ini dikirim, seluruh grup penghuni kembali terhening dalam keheningan total. Bahkan lebih hening dari sebelumnya. Mereka semua paham. Aku tidak sedang bercanda. Aku sedang memberitahu mereka. Uang mereka sekarang sudah menjadi kertas tak berguna. Yoshu, ini perampokan. Kenapa kamu tidak mati saja? Dasar tidak berperekonomian. Kamu akan dapat balasan. Cacian dan makian kembali terdengar. Tapi kali ini, suaranya penuh dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Aku mematikan ponsel. Tidak mau lagi melihat wajah buruk mereka. 2 hari lagi berlalu. Saat kelaparan dan kedinginan benar-benar menghancurkan sisa-sisa nalar terakhir. Sisi gelap kemanusiaan akan terekspos sepenuhnya. Melalui CCTV, aku melihat beberapa tetangga berkelahi demi setengah bungkus biskuit. Juga melihat ada yang mulai membobol kunci pintu rumah tetangga, mencari makanan. Tatanan perlahan-lahan runtuh. Malam itu, aku sedang memeriksa sistem keamananku. Tiba-tiba, di grup penghuni yang sudah lama sepi, Ibu Wang mengirimkan pesan yang sangat provokatif. Para tetangga, kita tidak bisa menunggu lagi. Yoshu, si jalang itu, menimbun barang yang cukup untuk kita makan setahun. Dia lebih memelai melihat kita mati kelaparan daripada membuka pintu. Dia cuma ingin menunggu kita semua mati, lalu menguasai semua barang sendirian. Kita tidak bisa diam saja menunggu mati. Dia cuma sendiri, cuma seorang perempuan. Kita kan banyak orang. Masa takut sama dia sendirian? Kita serbu saja. Ambil kembali makanan yang seharusnya jadi hak kita. Usulan Ibu Wang langsung memicu niat jahat di hati semua orang. Serbu saja. Dia tidak kasih kita jalan hidup. Kita juga jangan kasih dia enak. Ayo kita semua pergi bersama. Hukum tidak akan menghukum massa. Aku melihat satu persatu pesan yang merespons di grup dengan tatapan dingin. Yang ditakuti akhirnya datang juga. Aku mengganti tampilan CCTV, mengarahkannya ke depan supermarket. Terlihat satu persatu. Pintu unit yang tertutup es dan salju dibuka dengan paksa. Sosok-sosok hitam keluar dari lorong. Satu persatu. Di tangan mereka membawa tongkat, kunci Inggris, bahkan pisau dapur. Dengan target jelas, mereka berjalan menuju supermarketku. Yang memimpin adalah Ibu Wang. Aku memegang secangkir coklat panas, berdiri di depan jendela kaca lantai 2. Dengan dingin memperhatikan kerumunan di bawah. Orang-orang yang digerakkan oleh kameramen dan kelep. Di rekaman CCTV, wajah mereka terdistorsi dalam badai salju. Sorot mata mereka berkilau penuh keserakahan dan kegilaan. Ibu Wang berdiri di paling depan, mengacung-acungkan sebuah pisau dapur yang diambil dari rumah. Jangan takut, Samiranya. Dia cuma seorang gadis kecil. Kita kan banyak orang. Hantam saja pintunya. Semua barang di dalamnya jadi milik kita. Dihasut oleh Ibu Wang. Beberapa pria yang kuat dan kekar bersama-sama menggengket sebatang kayu jalan donggan tibel. Mereka menuju pintu bawah pajuanku dan menyeruduknya dengan keras. 1, 2, 3, serang. Suara benturan keras terdengar. Kayu gelondongan dan pintu anti ledakan bertabrakan dengan keras. Tapi hasilnya, pintuku sama sekali tidak bergerak. Bahkan rekaman CCTV tidak bergoyang sedikit pun. Justru beberapa pria yang menyeruduk itu terkena gaya balik yang sangat besar, hingga telapak tangan mereka terluka. Mereka mundur sambil memeluk kayu jalan donggan dan akhirnya jatuh terduduk di atas salju. Percuma. Pintu ini terlalu aneh. Coba hancurkan jendelanya. Aku tidak percaya jendelanya juga sekeras ini. Mereka cepat beralih target, menggunakan semua alat yang bisa dipakai di sekitar. Besi, kunci pas, batu. Mereka menghancurkan jendela lantai 1ku, yang sepenuhnya tertutup pelat baja. Suara benturan logam yang menusuk tak henti-hentinya. Tapi selain meninggalkan bintik-bintik putih yang lucu di pelat baja tebal itu, semua usaha mereka terlihat sia-sia. Aku menyesap coklat panas, memandangi mereka di tengah cuaca beku minus 40 derajat, melakukan pekerjaan fisik yang tak berarti ini. Tenaga mereka terkuras drastis. Gerakan mereka juga semakin lambat. Perasaan putus asa mulai menyebar di antara kerumunan. Tidak bisa. Melihat mereka perlahan-lahan kehilangan harapan, aku memutuskan untuk menambah tekanan pada mereka. Aku berjalan ke depan konsol dan menekan tombol berwarna merah bertanda pembersihan eksternal itu. Hanya terdengar dengungan rendah di bagian atas dinding luar supermarket. Beberapa selang air bertekanan tinggi. Tingkat pemadam kebakaran yang kududah pasang mulai berputar perlahan, mengarah ke kerumunan orang di bawah. Sebelum mereka sempat bereaksi, semburan air yang sangat dingin menusuk tulang sudah menyembur keluar. Air ini adalah air dingin biasa yang kusimpan di tangki airku, tapi di suhu minus 40 derajat. Tidak jauh berbeda dengan nitrogen cair. Kekuatan semburan airnya sangat dahsyat, langsung menyapu mereka hingga berhamburan dan jatuh berantakan. Yang lebih mengerikan lagi, air yang sangat dingin itu begitu menyentuh pakaian dan kulit mereka, hampir langsung membeku. Wang Ma terkena semburan air langsung di depan.
Seluruh tubuhnya terpelanting. Baru saja ingin bangkit. Jaket kapasnya sudah mengeras. Membekukannya erat di atas salju. Yang lain bahkan lebih berantakan. Mereka berguling-guling. Berusaha melarikan diri. Aku sama sekali tidak merasa kasihan. Mengendalikan Selong Air. Hanya dalam 2 menit. Depan supermarket sudah sepi. Hanya menyisakan kekacauan. Dan beberapa sosok yang melarikan diri jauh. Aku mematikan selang air. Dan memandangi hasil karyaku dengan puas. Namun, tepat saat itu, kulihat di layar monitor. Mobil Hummer hitam yang selalu parkir di sudut jalan. Mulai bergerak. Lampu sorotnya menyala lagi. Menyinari tepat di depan supermarketku. Lalu pintunya terbuka. Sosok tinggi besar. Turun dari mobil. Langsung berjalan menuju supermarketku. Dia berdiri diam di depan pintu. Menengadah ke arah pria yang turun dari mobil Hummer itu. Tubuhnya tinggi besar. Mengenakan pakaian outdoor anti-dingin yang high-end. Pintu mobil di belakangnya tidak terbuka lagi. Tapi dari balik kaca mobil, aku bisa melihat samar-samar. Masih ada beberapa bayangan orang di dalamnya. Setelah beberapa menit, dia mengeluarkan dari sakunya sebuah pengeras suara portabel. Suara tenangnya menembus badai salju. Orang di dalam. Halo, kami tidak punya niat jahat. Aku mendecit dingin. Di akhir dunia, kredibilitas kalimat ini lebih rendah dari kertas bekas. Kami adalah tim survival. Bencana salju ini melampaui perkiraan semua orang. Tempatmu ini, pertahanannya dibuat sangat baik. Kami ingin bernegosiasi denganmu. Aku tidak merespons, terus mengawasi melalui monitor. Perken Alkan Diri. Namaku Hu Feng. Tim kami memiliki tenaga teknik profesional, memiliki sumber bahan bakar yang stabil, dan peralatan komunikasi yang lebih canggih. Bisa mendapatkan informasi dari luar. Kami tahu kamu menyimpan banyak persediaan. Kita bisa bekerja sama. Kamu menyediakan tempat, dan sebagian persediaan sebagai basis. Kami bertanggung jawab merawat sistem listrikmu, memperkuat pertahanan dan berbagi semua intelijen. Ini situasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Tawarannya terdengar sangat menarik. Bagi si Reng Penyintis Bayasa, hampir tidak bisa ditolak. Mereka punya teknologi, tim, dan intelijen. Tepat yang kukurangi. Tapi pelajaran dari kehidupan sebelumnya memberitahuku. Kapan saja. Menyandarkan keselamatan daripada orang lain. Adalah tindakan paling bodoh. Supermarketku. Ini adalah wilayah mutlakku. Tidak boleh disentuh siapapun. Diamku sepertinya sudah dia duga. Sepertinya kamu belum cukup percaya pada kami. Tidak apa-apa. Tapi kamu harus tahu, gensetmu terlalu berisik. Di kota yang sunyi senyap ini, itu akan menarik berbagai macam masalah. Tanpa tim yang kuat, kau tidak bisa bertahan di sini. Ini nasihat. Juga ancaman. Dia benar. Suara genset diesel memang jadi kelemahan besar. Aku mendekati panel kendali, lalu menekan tombol merah itu. Kilatan listrik biru yang menyilaukan langsung menyambar dari pagar listrik. Di dinding luar supermarket, Hu Feng di depan pintu. Refleks mundur selangkah. Menyipitkan mata memandang pagar listrik berbahaya itu. Lampu mobil Hummer di belakangnya berkedip sekali. Seperti memberi sinyal tertentu. Akhirnya dia sadar. Aku bukan penyintas biasa, yang mudah dibujuk. Bagus. Sepertinya kau sudah memilih. Semoga kau tidak menyesal. Setelah berkata begitu, dia menatap tajam ke arah jendelaku. Lalu berbalik dan kembali ke mobil Hummer. Raksasa hitam itu tidak pergi, tapi mundur ke bayangan sudut jalan. Terus mengawasiku. Perundingan Gagel. Sepertinya selanjutnya pertarungan sungguhan. Tim Hu Feng. Lebih sabar dari yang kukira. 2 hari berikutnya, mereka tidak ada gerakan mencurigakan. Mereka diam, aku juga diam. Keseharianku tetap teratur. Makan enak, nonton film, seolah dunia luar tak ada hubungannya denganku. Tapi aku tahu, ini hanya ketenangan sebelum badai. Mereka sedang mengamati, mencari kelemahanku. Sore hari ketiga, aku sedang memeriksa persediaan di gudang. Aku segera kembali ke ruang monitor. Di layar terlihat, sebuah drone kecil. Sedang lepas landas dari sudut jalan. Terbang oleng-oleng, menuju atap supermarketku. Ternyata benar, mereka ingin mengintai kelemahan pertahananku dari udara. Terutama, generator listrikku, dan lokasi panel suryaku. Aku menyeringai dingin. Aku sudah siap menghadapi trik kecil ini. Kubiarkan drone itu terbang ke atapku, berputar-putar sambil merekam. Aku ingin membuat mereka mengira berhasil. Membiarkan mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Drone itu berputar-putar di atap selama sekitar 10 menit. Sepertinya sudah menyelesaikan misi pengintaian. Mulai turun perlahan, bersiap untuk pulang. Tepat saat turun hingga ketinggian sekitar 10 meter dari tanah, aku menekan saklar lain. Sebuah jaring besar khusus yang kusiapkan di lantai 2, tepat di tepi jendela. Diluncurkan seketika oleh alat pelontar. Di udara, jaring itu membungkus drone itu dengan tepat. Bailing drone langsung terlilit kabel jaring, mengeluarkan dengungan nyaring yang menusuk. Lalu terbawa jaring dan jatuh lurus ke salju di halaman depan supermarketku. Melalui monitor, kulihat dengan jelas. Pintu Hummer di sudut jalan terbuka keras sebentar, lalu cepat tertutup. Jelas serangan balasku membuat mereka tidak siap. Aku tidak mengambil drone itu. Aku sengaja membiarkannya. Setelah semuanya selesai, hati saya sangat senang. Saya memutuskan untuk mengobati diri sendiri. Aku mengambil sekotak es krim premium dari lemari es, lalu mengambil sebotol anggur manis dari rak minuman untuk membuat hidangan penutup. Tepat saat aku menyendok es krim ke dalam gelas,
Aku teringat sesuatu. Aku berjalan ke konsol dan memutar rekaman pengawasan. Saat drone itu tertangkap tadi, diperlambat 10 kali lipat. Aku memperhatikan bahwa sesaat sebelum drone itu terjaring dan jatuh, kameranya tiba-tiba berbelok ke satu area di samping supermarket. Itu adalah saluran keluar kipas exhaust dapur. Hatiku berdebar kencang. Kipas exhaust ini adalah titik lemah potensial dalam sistem pertahananku. Meski sudah dipasang kawat berduri, tapi jika lawan punya alat khusus, masih mungkin melemparkan bahan kimia dari sini atau merusak bagian dalam. Yang lebih membuatku gelisah, aku tiba-tiba menyadari bahwa beberapa hari ini, demi menikmati makanan enak, aku hampir tidak pernah berhenti menggunakan dapur. Aroma daging steak yang digoreng, keharuman kaldu ayam yang direbus, semuanya keluar melalui kipas exhaust ini. Hidup nyamanku terus-menerus mengirimkan sinyal melalui saluran kecil ini keluar bahwa aku hidup berkecukupan. Jangan-jangan Hu Feng dan kawan-kawannya tertarik datang karena aroma makanan ini. Aku menatap es krim di dalam gelas untuk pertama kalinya merasakan makna di balik makanan. Setelah menyadari bahaya kipas exhaust, aku segera melakukan perbaikan. Aku menggunakan selembar pelat baja tebal untuk menutup rapat saluran exhaust dari dalam. Lebih baik nanti baunya agak menyengat di dalam rumah daripada memberi musuh kesempatan sedikit pun. Tim Hu Feng, setelah kehilangan satu drone, kembali diam selama 2 hari. Tapi penghuni kompleks lainnya hampir tidak sanggup bertahan. Di grup warga sudah lama tidak ada yang bicara. Kadang muncul satu pesan. Itu pun berita siapa yang tidak bertahan, atau kabar duka siapa yang sakit. Siang itu, telepon pintu visual saya tiba-tiba berdering. Aku membuka monitor. Yang berdiri di depan pintu adalah Wang Ma yang kurus kering, dan seorang wanita di sampingnya yang suara Wang Ma serak dan 5. Zhou, aku tahu kau sedang melihat. Kumohon, Tolong selamatkan anak ini. dia sudah 3 hari tidak makan, dan demamnya tinggi. Kami tidak mau makananmu. Kami hanya minta obat penurun panas. Aku rela berlutut untukmu. Sambil berkata, Jep Hun Lang sang terjadi berlutut. Benar-benar berlutut di atas salju. Wanita yang menggendong anak itu ikut berlutut juga, menangis tanpa suara. Wah, Sandawara yang menyedihkan sekali. Di kehidupan sebelumnya, gara-gara terlalu baik hati, aku malah membuka pintu neraka. Aku menatap layar monitor. Tanpa sedikit pun perubahan di mataku. Aku perhatikan. Sadat lutut Wang Ma sangat lisik. Tepat menggunakan tubuhnya untuk menutupi area yang tidak jauh di belakangnya. Tumpukan benda yang setengah tertutup salju, seperti sekop dan linggis. Mereka sedang berpura-pura. Aku ganti sudut pandang. Benar saja, di balik bayangan gedung sebelah, ada beberapa bayangan orang mengintai diam-diam, siap untuk menyerbu kapan saja. Wang Ma melihat aku tidak bereaksi, mulai membenturkan kepalanya ke tanah. Berdentem-dentem. Yoshu, buka pintunya. Tolong selamatkan anak ini. Aku mengambil walkie-talkie dan menekan tombol bicara. Mau aku selamatkan dia? Bisa. Tapi ikut aturan yang sudah kubicarakan. 1 kotak obat penurun panas, 1 batang emas 10 gram. Bawa itu, obatnya jadi milik kalian. Jerikin Wang Ma mendadak kaku. Dia mendongakkan kepala dengan kasar, memandang kamera dengan penuh kebencian. Kau tidak punya hati nurani. Kau akan dapat balasan. Balasanku adalah hidup lebih baik dari kalian semua. Kalau tidak mau bertransaksi, minggir. Jangan main sandiwara di depan pintuku. Aku tidak tertarik menonton. Setelah berkata, langsung kuputus komunikasi. Wang Ma melompat bangun dari tanah, menunjuk pintuku sambil memaki-maki. Beberapa orang yang bersembunyi di tempat gelap juga keluar, menunjuk-nunjuk supermarketku. Tapi justru saat mereka berhasil menarik seluruh perhatianku, Hummer di sudut jalan bergerak. Dia meluncur diam-diam ke samping supermarketku, tepatnya ke dinding tempat kipas pembuanganku yang sudah ditutup. 2 orang turun dari mobil dengan gesit, mengangkat mesin pemotong dari bagasi. Mereka mau merusak dinding dari... Aku langsung berlari ke konsol. Tapi di arah itu tidak ada jaring listrik atau meriam air yang dipasang. Dalam keadaan darurat, aku mengaktifkan alarm tingkat tertinggi di seluruh supermarket. Suara alarm yang menusuk telinga langsung memenuhi udara. Desibelnya cukup tinggi untuk memecahkan kaca. Lampu peringatan merah berkedip-kedip gila di dinding luar supermarket, menciptakan suasana gila seperti akan meledak. Ibu Wang dan yang lain di pintu. Ketakutan oleh suara keras yang tiba-tiba ini, mereka berhamburan. Tim Hu Feng di samping jelas juga tidak menyangka aku punya langkah ini. Mereka terganggu oleh suara alarm yang menusuk. Jerikin Marika Serempak Terenti. Di saat jeda singkat ini, aku menekan saklar pertahanan terakhir di Sequeling Supermarket. Beberapa aliran bertekanan tinggi yang sudah dipasang, bahan pemadam kebakaran carbon dioksida, tiba-tiba menyembur keluar. Seketika membentuk kabut putih tebal yang luas. Visibilitas hampir nol. Orang-orang Hu Feng diselimuti kabut tebal. Sama sekali tidak bisa melihat satu sama lain. Mereka terpaksa mundur dengan kacau balau ke mobil. Mobil Hummer cepat-cepat menjauh, menghilang dalam badai salju. Alarm dimatikan. Dunia kembali sunyi. Aku bersandar di kursi. Punggungku sudah basah kuyup. Kali ini terlalu berbahaya. Aku sadar. Pertahanan pasif selalu punya celah. Aku harus mencari cara untuk mengambil inisiatif. Serangan mendadak tim Hu Feng kali ini menjadi peringatan bagiku. Bentengku bukan tidak bisa dihancurkan,
Pertahanan pasif. Lambat laun akan membuat mereka... Aku sudah memeriksa ulang seluruh sistem pertahanan supermarket. Dari awal, mencari bagian yang bisa ditingkatkan. Saat aku berpatroli ke lantai 3, ke gudang besar itu, langkahku terhenti. Disinilah sebagian besar persediaanku disimpan, dan juga inti dari seluruh bangunan ini. Di kehidupan sebelumnya, aku cuma menganggapnya sebagai gudang biasa. Tapi sekarang, aku merasa ada yang aneh. Aku mulai memeriksa setiap inci dinding dengan teliti. Saat aku mengetuk dinding di bagian paling dalam gudang, tepat di belakang deretan rak, aku mendengar suara yang berbeda, suara berongga. Hariku berdebar. Aku langsung menggeser rak yang berat itu. Dinding di belakangnya terlihat mulus sempurna. Tapi saat aku merabanya dengan teliti, di sudut dinding aku menemukan celah yang sangat tipis. Ada lapisan tersembunyi. Aku segera ambil linggis dan menyusupkannya. Ke celah itu, membuka pelat baja yang disamarkan sebagai dinding. Di balik pelat baja itu, ada brankas berat yang tertanam di dalam dinding. Tingginya hampir sama denganku. Terlihat sangat kokoh. Detak jantungku mulai berdegup kencang. Orang tuaku cuma pemilik supermarket biasa. Kenapa di sini? Ada brankas profesional seperti ini? Apa yang tersimpan di dalamnya? Brankasnya menggunakan kunci kombinasi putar model lama. Dan di sampingnya ada area pemindai sidik jari. Aku berusaha mengingat-ingat. Kombinasi apa yang mungkin digunakan orang tuaku? Hari ulang tahun mereka, hari pernikahan, hari ulang tahunku. Aku mencoba semua kombinasi yang terpikir olehku. Tapi brankasnya tetap tidak bereaksi. Sepertinya hanya bisa mengandalkan sidik jari. Untungnya, sebelum hidup kembali, karena mengurus prosedur warisan, pernah minta dibuatkan yang menyimpan sidik jari. Orang tua saya yang berkualitas tinggi. Saya selalu menjadikannya kinengan. Disimpan dekat dengan tubuh. Saya menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan cetakan jari yang sangat berarti bagi saya itu. Lalu menekannya dengan lembut pada area pemindai sidik jari. Pip. Verifikasi berhasil. Suara kecil terdengar. Lampu merah pada kunci kombinasi berputar berubah menjadi hijau. Dengan suara kerak yang nyaring, pintu brankas yang tebal terbuka. Di dalamnya tidak seperti yang saya bayangkan, ada emas batangan atau sertifikat tanah. Hanya ada sebuah koper hitam. Saya membuka koper itu. Di dalamnya dilapisi busa tebal. Dengan tenong terletak 2 benda. Sebuah telepon satelit hitam. Dan sebuah buku catatan kulit. Yang sampulnya sudah usang. Tangan saya sedikit gemeteran. Mengambil buku catatan itu. Membuka halaman pertama. Di atasnya adalah tulisan tangannya yang indah dan lincah. Xiao Shu, jika kamu bisa membaca catatan ini, berarti kami telah mengalami masalah. Ini juga berarti pembersihan telah dimulai. Jangan percaya siapapun, terutama mereka yang mengaku datang untuk menyelamatkan. Persediaan di supermarketmu adalah modal awal yang kami siapkan untukmu. Tapi itu tidak bisa menjamin nyawamu. Bertahan hidup, lalu cari cara pergi ke koordinat ini. Di bawah koordinat ada tulisan kecil. Jika menghadapi bahaya yang tidak bisa diselesaikan, gunakan telepon itu. Hubungi satu-satunya nomor di buku catatan. Dia akan membantumu. Tapi kamu juga harus membayar harganya. Pembersihan. Modal awal. Harga. Ayah saya sebenarnya siapa? Supermarket ini bukan supermarket biasa sama sekali. Aku cepat-cepat membuka buku catatan. Di dalamnya ternyata hanya ada satu nomor telepon yang ditulis tangan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar dari luar suara gemuruh yang keras. Aku berlari ke monitor pengawas. Terlihat di sudut jalan, Hummer Hu Feng kembali lagi. Dan kali ini, di belakangnya ternyata Daikuri sebuah bulldozer Kessel. Mereka akan menggunakan alat berat langsung untuk menggusur tempatku. Krisis terbesarku telah tiba. Aku menatap gambar di monitor. Bulldozer yang semakin mendekat itu. Lalu menunduk melihat telepon satelit yang dingin di tanganku. Dan nomor misterius itu. Aku tidak punya waktu untuk ragu. Aku menekan tombol power telepon satelit. Layarnya menyala. Aku memencet nomor yang ada di buku catatan. Telepon langsung diangkat setelah berdering sekali. Halo, akhirnya kamu menghubungiku. Aku kira kamu berencana bertahan sendirian sampai akhir. Suara di telepon terdengar santai dan mengejek. Suara gemuruh bulldozer di luar jendela. Semakin dekat. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Dana awal yang ditinggalkan ayahmu. Perlu kata sandi untuk mengaktifkan tahap kedua. Aku langsung teringat tulisan di buku catatan. Persediaan supermarket. Kata sandi benar. Protokol pertahanan tingkat 2 benteng. Diaktifkan. Akan menghabiskan setengah daya cadanganmu. Hematlah penggunaannya. Telepon ditutup. Supermarket di bawahku mengeluarkan raungan rendah. Di ruang monitor, beberapa layar yang belum pernah kulihat menyala. Data biru. Sebuah panel di atap supermarket terbuka. Sebuah antina logam perlahan naik. Hu Feng juga menyadari keanehan supermarket itu. Gusur temboknya langsung. Bulldozer mengangkat bucket besarnya yang besar. Langsung menerjang tembok luar lantai 1 saya. Tepat saat bucket itu hampir menyentuh tembok, sebuah gelombang energi mendadak menyebar dengan pusatnya di supermarket. Di rekaman kamera pengawas, bulldozer yang garang itu, semua lampunya langsung padam. Mesinnya merintih sekali lalu mati total. Hum Fei yang tidak jauh juga mengalami nasib yang sama, gelap gulita total. EMP, yang ditinggalkan orang tua saya, adalah benteng terakhir yang sesungguhnya. Kalau saja aku tahu keberadaannya di kehidupan sebelumnya.
Aku takkan berakar begitu menyedihkan. Di atas salju, Hu Feng dan dia. Dua anggota timnya yang tersisa terdiam seperti patung. Sikap sombong di wajah mereka hilang tak bersisa. Hanya tersisa keterkejutan seperti melihat hantu. Aku berjalan ke dekat jendela, menatapnya melalui pelat baja tebal. Dengan perlahan, aku mengangkat buku catatan kulit di tangan, lalu menunjukkan sebuah senyuman dingin, milik seorang pemenang. Tubuh Hu Feng jelas-jelas. Gemetar sebentar. Dia paham. Situasi sudah berbalik. Tim Hu Feng jadi binatang terjebak di samping besi tua. Mereka memeriksa kendaraan cukup lama. Akhirnya menyerah. Dingin dan keputusasaan mulai menggerogoti mereka. Kulihat satu anggota tim. Kaisel menendang-nendang ban. Hu Feng menampar untuk menenangkan suasana. Lalu mereka memutuskan tinggalkan kendaraan dan mundur jalan kaki. Mau kabur? Aku belum setuju. Aku mengenakan pakaian tahan dingin, dan menyalakan motor salju di garasi. Saat pintu gulung terbuka, aku melesat keluar mengendarainya. Wajah Hu Feng dan kedua kawannya dipenuhi keputusasaan. Mereka tak menyangka, aku masih punya kendaraan, yang bisa bergerak bebas di kondisi seperti ini. Lari? Kenapa berhenti lari? Aku menyalakan pengeras suara. Suaraku yang mengejek bergema di jalanan. Aku menambah gas, mengelilingi mereka dengan kecepatan tinggi. Salju yang terkibas menerpa tubuh mereka. Aku tidak menyerang. Hanya seperti kucing mempermainkan tikus. Menghabiskan tenaga dan semangat mereka. Setelah belasan menit, salah satu anggota timnya jatuh mental. Dia berteriak marah dan menyerangku. Dengan mudah aku menghindar. Lalu menjulurkan kaki dan menjatuhkannya ke salju. Hanya Hu Feng yang masih berdiri di tempatnya, memandangku dengan dingin. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku menghentikan kendaraan. Tujuanku adalah memberi kalian pelajaran. Jangan merampas milik orang lain. Setelah berkata begitu, aku mengambil dari kotak penyimpanan sebotol air mineral, sebungkus biskuit kompresi, dan sebuah kotak pisang cake. Lalu melemparkannya ke salju di depan mereka. Ambil ini dan minggir. Kalau lain kali ketemu lagi, kalian tak akan seberuntung ini. Wajah Hu Feng memerah dan pucat silih berganti. Tapi akhirnya dia membungkuk dan mengambil barang-barang itu. Dia tahu temper ini. Mereka takkan bisa keluar dari jalan ini. Dia membawa kedua anak buahnya yang compang-camping. Aku kembali ke supermarket. Langsung menelepon nomor misterius itu. Ini Joshua. Aku ingin tahu segalanya. Tentang orang tuaku. Tentang supermarket ini. Tentang pembersihan. Di seberang telepon, terdiam beberapa detik. Injin tahu bol, tapi penjutawan ada harganya. Tukar dengan setengah kaleng di gudangmu. C7. Aku Kaisel dengan permintaan tak masuk akal ini. Cuma modal aku baru saja menyelamatkanmu, dan kamu tidak punya pilihan lain. Tanpa informasiku, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Aku butuh informasi. C7. Bagus, pergi ke gudang lantai 3, di depan brankas besar itu. Aku bukakan pintu belakang untukmu. Setengah percaya, aku berlari ke lantai 3. Lantai di depan brankas, mengeluarkan suara mekanis krak-krak. Beberapa ubin tebal perlahan turun, memperlihatkan sebuah platform angkat persegi yang besar, seperti lift kargo industri, yang menuju ke dalam perut bumi. Letakkan 15.000 kardus kaleng di atasnya. Platform punya sensor timbangan, jumlahnya tidak tepat, transaksi dibatalkan. Aku mengerti. Benteng yang dibangun orang tuaku ini, di bawahnya terhubung dengan jaringan bawah tanah yang tidak ku ketahui. Aku menghabiskan seharian penuh, menggunakan forklift listrik kecil di gudang, baru bisa memindahkan kaleng setinggi gunung. Ku atas platform. Saat ku taruh kardus terakhir, lampu sensor platform berubah hijau, lalu membawa setengah harta bendaku, tenggelam suani ke jurang jelap. Beberapa menit kemudian, platform naik kembali dalam keadaan kosong. Lantai kembali seperti semula. Telepon satelit segera berdering. Kerja sama yang menyenangkan. Sekarang kamu bisa bertanya. Siapa orang tuaku? Anggota proyek kembang api. Sebuah organisasi rahasia yang, dalam pembersihan, menyimpan api peradaban manusia. Apa itu pembersihan? Pemformating Global. Badai salju cuma tahap pertama. Masih ada gempa, banjir, virus di belakangnya. Koordinat itu? Zona aman bawah tanah, yang didirikan kembang api. Kode nama Bahtera. Bentengmu cuma zona pemula. Bagaimana dengan tim Hu Feng? Mereka adalah pemulung, khusus memburu benih seperti kamu. Mereka akan kirim Menutup telepon. Hatiku masih belum tenang. Saat aku memikirkan masa depan, tanpa sengaja aku memutar ulang sebuah rekaman CCTV sebelumnya. Sosok kecil yang kurus, memanfaatkan keributan buang dan yang lain, menempel di sudut dinding seperti cicak, menghindari semua kamera pengawas utama. Diam-diam menyelinap masuk ke dalam casing. Unit AC Outdoor Supermarketku. Itu adalah cucu Pak Li yang baru berusia 7 tahun. Li Hao, musuh yang tak pernah kuwaspadai, telah masuk ke dalam bentengku. Punggungku langsung basah oleh keringat dingin. Seorang anak berusia 7 tahun, ternyata punya kecerdikan dan kemampuan bertindak seperti itu. Dia sekarang adalah bom yang tersembunyi di dalam tubuhku. Aku harus segera mengeluarkannya. Aku mematikan semua perangkat yang tidak penting, membuat supermarket menjadi sunyi senyap. Lalu aku menaikkan volume semua CCTV ke maksimal. Akhirnya, di CCTV ventilasi, di ujung koridor lantai 2, aku mendengar suara gesekan yang sangat halus. Kichimiu. Diam-diam aku menutup semua pintu tahan api di lantai 2, mengurungnya di dalam saluran. Lalu aku pergi ke konsol kendali, dan membuka opsi keamanan internal.
Pada diagram struktur 3D di layar, sebuah titik merah bergerak di dalam saluran lantai 2. Di bawahnya ada beberapa pilihan. Gas bius, sengatan listrik tegangan tinggi, penangkapan fisik. Aku memilih gas bius. Kemudian aku mengaktifkan prosedur penangkapan fisik. Melihat wajahnya yang kotor, tidak ada sedikit pun rasa iba di hatiku. Di kehidupan sebelumnya, anak inilah yang memukul kepalaku dengan batu. Tiba-tiba aku punya ide. Sebuah ide yang bisa menyelesaikan masalah. Dan sekaligus, aku menggendong Li Hao sampai di pintu gerbang. Aku menyalakan pengeras suara dan lampu sorot di luar. Sorotan lampu menyoroti jendela rumah Nyonya Wang di seberang. Ayo, Nyonya Wang, kakek Li, keluar lihat tontonan. Tak lama, siluet mereka yang ketakutan muncul di balik jendela. Aku melemparkan Li Hao ke tanah bersalju di depan pintu. Lalu, di depan mata mereka, aku mengeluarkan sepotong paha ayam panggang yang masih mengepul panas. Dan sebotol susu yang juga masih hangat. Kubaringkan di samping Li Hao. Kasihan sekali anak ini. Kelaparan sampai begini. Anggap saja ini hadiah dariku untuknya. Setelah berkata begitu, aku mematikan lampu sorot dan pengeras suara. Berbalik dan kembali ke dalam supermarket. Aku tahu. Pertunjukan bagus tentang sifat manusia akan segera dimulai. Karena makanannya hanya satu porsi. Tapi serigala kelaparan di luar tidak cuma satu. Aku kembali ke ruang monitor. Menunggu pertunjukan dimulai. Tidak sampai 3 menit, pintu unit di gedung seberang terbuka. Kakek Li yang pertama keluar dengan tergesa-gesa. Bahkan tanpa memeriksa kondisi cucunya. Langsung merebut paha ayam dan susu itu. Dan melahap habis-habisan. Tak lama kemudian, Nyonya Wang bersama beberapa tetangga lain berlari keluar. Melihat kakek Li melahap makanan sendirian, mata mereka langsung memerah. Nyonya Wang berteriak marah, langsung menerjang. Kau tidak tahu malu, si tua bangka. Beberapa orang itu, demi sedikit makanan, berkelahi satu sama lain. Saling pukul dan tendang, saling gigit. Akhirnya, Nyonya Wang berhasil merebut setengah paha ayam. Dia lari kembali ke lorong sambil waspada pada semua orang seperti menjaga dari maling. Sementara kakek Li dipukuli sampai babak belur. Memeluk cucunya sambil meratap putus asa. Inilah sifat manusia. Aku berhasil menanamkan benih kecurigaan dan kebencian di hati mereka. Setelah ancaman internal teratasi, aku mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke Bahtera. Aku butuh kendaraan kiamat yang cukup tangguh. Humvee yang rusak itu adalah pilihan terbaik. Aku habiskan beberapa hari untuk memperbaiki dan memodifikasinya. Mengelas mati pintunya, menambah kaca anti peluru dan lapisan baja tebal. Di bagian depan dipasang tanduk baja yang tajam. Aku juga memasang sistem hibrida untuknya. Lahirnya sebuah kendaraan perang kiamat yang sesungguhnya. Tepat saat aku hendak mengecat kendaraan perang itu, telepon satelitku berdering. Tetanggamu sepertinya menyiapkan hadiah besar untukmu. Aku segera beralih ke rekaman CCTV. Terlihat beberapa sosok di gedung-gedung sekitar supermarket. Mereka muncul dengan gerakan mencurigakan. Ibu Wang, Kek Lai, dan beberapa tetangga lainnya. Di tangan masing-masing mereka, membawa botol berisi cairan kuning. Mulut botolnya disumbat kain Molotov. Mereka tak bisa membuka bentengku. Ternyata mau membakar hidup-hidupku di dalam. Aku lihat rekaman CCTV. Tidak marah malah tertawa. Menggunakan serangan api pada bangunan beton bertulang. Sangga bodoh. Butuh bantuan? Kali ini bayar. Tidak perlu, nonton saja. Aku tutup telepon. Ibu Wang memberi perintah. Belasan molotov dilempar dari segala arah. Api langsung berkobar, mengubah bagian bawah supermarketku jadi lautan api. Para tetangga bersorak kegirangan. Aku diam menunggu api membesar maksimal. Baru tekan tombol hijau pemadam api. Di bawah atap dinding luar supermarket, puluhan kepala penyemprot tiba-tiba keluar. Kurang dari 10 detik, semua api padam total. Luar langsung hening. Senyum di wajah tetangga membeku. Sebelum mereka sadar, serangan balasku dimulai. Aktifkan protokol pencegahan eksternal. Protokol dikonfirmasi. Aktifkan senjata gelombang suara frekuensi tinggi. Pengeras suaraku mengeluarkan suara yang sangat menusuk. Kebisingan frekuensi tinggi yang tak tertahankan telinga manusia. Para tetangga langsung menutup telinga. Kesakitan berguling-guling di tanah. Ibu Wang yang pertama kena. Dia memeluk kepala sambil menjerit bukan main. Aku dingin melihat mereka meronta. 1 menit kemudian, aku matikan gelombang suara. Di luar sudah tak ada yang bisa berdiri. Tapi tiba-tiba, kakek Li bergerak. Karena telinganya kurang pendengaran, sepertinya efeknya paling kecil. Dia bangun terhuyung-huyung. Dia tidak lari. Dengan tatapan penuh kebencian dan kegilaan, dia menatap tajam ke CCTV-ku. Lalu dia mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. Sebuah tabung gas yang beku hingga menghitam dan mengeras. Dia memeluk tabung gas itu. Selangkah demi selangkah. Terhuyung-huyung mendekati pintu supermarketku. Dia mau bunuh diri bersama aku dengan cara paling ekstrim. Si orang pengkhianat yang membawa tabung gas. Ancamannya jauh lebih besar daripada krisis apapun sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkannya mendekati gerbang. Aku segera berlari ke garasi, menyalakan kendaraan perang kiamatku. Dengan raungan mesinnya, aku melaju ke arah Paman Li. Paman Li melihatku. Wajahnya menunjukkan senyum yang semakin gila. Dia tidak menghindar, malah mempercepat langkahnya. Ini adalah perlombaan dengan malaikat maut. Tepat saat dia berjarak, kurang dari 5 meter dari gerbang, kendaraan perangku akhirnya mengejarnya. Aku memutar setir dengan keras. Sambil menginjak rem,
humvee yang besar, membuat garis lengkung di atas salju. Bagian belakang mobil seperti cambuk besi, mencambuk punggung Paman Lee dengan tepat. Paman Lee terlempar. Tabung gasnya juga terlipas. Tapi dia bangkit lagi dari tumpukan salju, menyeret satu kaki yang patah. Terus merengkak ke arah tabung gas. Namun, sebuah batu kerikil terbang seperti peluru dari kejauhan, mengenai dengan tepat bagian belakang kepala Paman Lee. Paman Lee terjatuh tegak, dan tidak bergerak lagi. Aku menginjak rem dengan keras, memandang ke arah datangnya batu itu. Di sudut jalan yang gelap, seseorang perlahan-lahan keluar. ITU Hu Feng. Orang ini sudah gila, membiarkannya hidup bukan hal baik untukmu maupun aku. Aku yang membunuhnya. Anggap saja sebagai tanda terima kasih untukmu. Untuk apa kamu kembali? Semua anggota timku sudah mati. Sekarang tinggal aku sendiri. Aku ingin membuat kesepakatan lagi denganmu. Aku tahu cara menghentikan badai salju ini. Bawa aku, kita pergi ke Bahtera bersama-sama. Aku bisa membantumu menangani semua pengejar. Menghentikan badai salju? Aku tidak membohongimu. Badai salju ini adalah bencana buatan manusia. Sistem transformasi ekologi bernama Gaia telah aku tahu di mana protokol pengereman daruratnya disimpan. Tempat yang dia maksud adalah pusat meteorologi Bahtera di barat kota. Ini sama persis dengan koordinat yang ditinggalkan ayahku. Mengapa aku harus percaya padamu? Satu-satunya kartu asku adalah informasi di kepalaku ini, dan anggota Skavenger lainnya akan segera datang. Kamu sendirian tidak akan bertahan lama. Ucapannya tepat mengenai kelemahanku. Boleh naik, tapi kau harus tunjukkan dulu nilai gunamu. Mereka adalah duri dalam dagingku. Bantu aku singkirkan mereka. Aku akan membawamu pergi. Hu Feng mengangguk. Boleh. Dia mengambil sebatang besi tulangan dari tanah, lalu berjalan menuju seorang tetangga terdekatnya. Suara pukulan yang berat terdengar sangat jelas di tengah salju yang sunyi. Aku duduk di dalam mobil, memandangi Hu Feng dengan dingin, seperti seorang algojo yang efisien, membersihkan satu persatu orang-orang yang pernah ingin membunuhku. Tante Wang adalah yang terakhir. Hu Feng menginjaknya, lalu menatapku, seperti meminta pendapatku. Aku perlahan menurunkan kaca jendela, memberinya isyarat untuk silakan. Pesai telengan ITU menghanjam. Mimpi buruk kehidupan sebelumnya akhirnya berakhir. Hu Feng mendatangi mobilku. Sekarang kita bisa pergi? Aku menekan tombol buka kunci pintu penumpang. Pintu terbuka. Saat dia duduk dengan mantap, aku langsung menarik tali pengikat berkekuatan tinggi, dan mengikat erat tangannya di sandaran tangan. Wajah Hu Feng langsung berubah. Tidak ada maksud apa-apa. Sebelum sampai di tujuan, kau lebih baik bersikap baik. Sekarang, kau hanyalah GPS-ku yang bisa bicara. Hu Feng memilih untuk diam. Dia sangat paham. Di dalam mobilku, dia tidak punya ruang untuk melawan. Aku mengemudikan kendaraan lapis baja ini, menginjak pedal gas, dan melaju ke arah barat kota. Dengan Hu Feng yang seperti peta hidup ini, kami berhasil menghindari banyak rintangan. Saat melewati sebuah persimpangan, sekelompok penyintas menghadang kami dengan barikade. Pria yang memimpin mereka membawa kapak pemadam kebakaran, meminta kami menyerahkan makanan. Aku malas banyak bicara. Langsung saja kutekan tombol klakson di atap mobil, memutar rekaman. Suara alarm tingkat tertinggi benteng yang sudah kurekam sebelumnya. Para penyintas itu mengira pasukan bersenjata datang, terkejut dan membeku di tempat. Aku manfaatkan kesempatan itu, injak gas sekuatnya. Langsung menerobos barikade darurat mereka, dan melesat pergi. Hu Feng di sampingku untuk pertama kalinya memuji dengan tulus. Bagus sekali. Setelah lebih dari 2 jam berkendara, kami akhirnya tiba di pinggiran kota sebelah barat. Gedung bulat putih di depan sana, itulah pusat meteorologi Bahtera. Ini persis seperti sketsa di buku catatan ayahku. Tapi semakin mendekat, hatiku semakin waspada. Di sekitar pusat meteorologi, ternyata ada beberapa kepulan asap memasak. Di sini tidak hanya ada satu kelompok orang. Sepertinya kita bukan yang pertama tiba. Aku memarkir mobil dari jauh, dan mengamati dengan teropong. Setidaknya ada 3 kelompok yang menduduki bangunan di sekitarnya, membentuk situasi 3 kekuatan yang saling berhadapan. Dan tepat di depan pintu utama pusat meteorologi, terparkir sebuah kendaraan yang sangat mencolok. Itu adalah sebuah Jeep Wrangler warna merah muda yang dimodifikasi berat. Pedanya disemprot graffiti yang norak. Di atapnya juga terpasang boneka Hello Kitty raksasa. Hu Feng melihat mobil itu, alutnya berkerut, nadanya penuh kewaspadaan. Dia. Siapa dia? Seorang gila. Yang paling sulit ditangani di antara para pemulung. Dan juga Hei Shi, wanita yang bahkan bisa membuat Hu Feng menyebutnya gila. Pasti bukan orang yang bisa diremehkan. dia suka memengkan perasaan orang. Dia menikmati melihat mangsanya saling bunuh dalam keputusasaan. Dan lagi, dia sangat ahli membuat berbagai jebakan yang sulit dibayangkan. Aku memutar teleskop, mengamati 2 kelompok lainnya. Satu kelompok adalah para preman di gudang. Sepertinya tidak perlu dikhawatirkan. Kelompok lainnya berada di sebuah bangunan 2 lantai. Hanya ada seorang pemuda. Dia sepertinya menyadari pengintaianku, bahkan melambaikan tangan ke arahku. Orang itu pasti benih sepertimu. Seorang pembersih yang gila, sekelompok preman yang nekat, seorang benih yang tidak diketahui identitasnya. Ditambah kami, Pusat Meteorologi Kessel ini, menjadi bom waktu.
Mereka sedang menunggu pintu terbuka. Pintu utama pusat meteorologi terbuka Zekara Berkala. Terbuka setiap 72 jam selama 15 menit. Coba kita hitung waktunya, malam ini juga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata Hu Feng berkilau penuh perhitungan. Kita harus cari sekutu. Kelompok preman itu tidak punya otak. Heishi itu orang gila. Hanya Beni itu. Tujuan kita sama. Ada dasar untuk bekerja sama. Aku setuju dengan rencananya. Kami turun dari mobil. Terang-terangan, berjalan menuju bangunan tempat pemuda itu berada. Saat kami sampai di bawah, dia sudah berdiri di depan pintu. Tersenyum memandangi kami. Ada yang bisa kubantu? Kalian berdua? Bicara kerjasama. Hu Feng langsung pada intinya. Mengeluarkan to warn kami. Setelah mendengarnya, pemuda itu berjalan mengelilingi kami. Pandangannya akhirnya tertuju padaku. Dia langsung menebak identitas kami. Pembersih dan benih bekerja sama. Ini baru. Wajah Hu Feng berubah sedikit. Pemuda itu mengabaikannya. Langsung mendekatiku. Mengulurkan tangannya. Halo? Namaku Lin Feng. Nomor benih. Aku tidak pernah tahu ini. Lin Feng tertawa melihat wajah bingungku. Sepertinya pemandumu tidak bertanggung jawab. Aku tidak punya nomor. Lin Feng juga tidak canggung. Menarik kembali tangannya. Berkarakter, aku suka. Dia menoleh ke arah Hu Feng. Seorang benih membawa seorang pembersih. Ini sangat mirip jebakan. Dia sekarang orangku. Menarik. Baiklah. Aku bisa percaya kalian untuk sementara. Tapi tugasnya harus dibagi ulang. Gerombolan perusuh itu jadi tanggung jawab kalian. Wanita itu jadi urusanku. Boleh, kami menyepakati rencana aksi. Aku yang mengemudi untuk menciptakan kekacauan. Mengalihkan perhatian para perusuh. Hu Feng menyusup ke gudang. Menyabotase truk mereka. Sementara Lin Feng memanfaatkan kesempatan ini. Untuk menghadapi ular hitam. Aksi dimulai. Aku menyalakan kendaraan tempur. Raungan mesin langsung memecah kesunyian. Aku menyalakan lampu besar. Menekan klakson. Langsung melaju ke arah gudang para perusuh. 7-8 perusuh berteriak. Menerjang mobilku. Senyum dingin mengembang di sudut bibirku. Saat mereka hampir mendekat. Aku memutar setir dengan keras. Sekaligus menarik rem tangan. Bodi besar mobil meluncur di atas salju. Bagian belakang mobil menyapu seperti ekor naga. Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Beberapa perusuh yang berlari paling depan. Langsung tersapu terbang. Aku memasukkan gigi mundur. Berakselerasi lagi. Bagian belakang mobil mengarah ke pintu besi gudang. Di belakang gudang, juga terdengar suara ban truk yang tertusuk. Hu Feng berhasil. Tepat saat itu, perubahan tak terduga terjadi. Wrangler merah muda di kejauhan. Boneka Hello Kitty di atap mobil. Matanya menyala merah. Lagu anak-anak aneh terdengar. Bagasi Wrangler terbuka. Puluhan balon warna-warni melayang ke langit. Saat mereka naik ke atas gudang, serentak meledak. Yang meledak bukan udara, melainkan gumpalan-gumpalan. ASAP berbom menyengat kuning kehijauan. Dari walkie-talkie terdengar. Suara Lin Feng. Itu gas beracun? Tahan napas. Aku mengecilkan pupil mata. Aku langsung mengubah sirkulasi udara mobil ke mode internal. Menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mundur dari area yang penuh asap. Para perusuh itu tidak seberuntung itu. Mereka hanya menghirup beberapa tarikan napas. Lalu memegangi tenggorokan mereka. Kesakitan, terjatuh ke tanah dan kejang-kejang. Dengan cepat berubah menjadi mayat-mayat berserakan. Gas beracun yang sangat mematikan. Tawa Heishi terdengar. Kelinci yang tidak manis tidak akan dapat permen. Wanita gila ini bahkan tidak membedakan kawan dan lawan. Hu Feng berlari keluar dari belakang gudang. Jangan tergopo-gopo mesek ke mobilku. Suara Lin Feng terdengar dari walkie-talkie. Jangan buru-buru. Ada yang lebih gila lagi. Aku mendongak melihat. Lin Feng entah sejak kapan telah memanjat ke puncak radar bola raksasa. Di tangannya ada sebuah benda. Mengarahkannya ke Wrangler di bawah. Hei Shi, suka hadiah dariku ini? Setelah Lin Feng selesai bicara, dia menekan tombol di tangannya. Wrangler itu tiba-tiba bergerak sendiri. Lampu mobilnya berkedip-kedip tak karuan. Wipernya bergerak ke sana kemari. Suara Heishi untuk pertama kalinya terdengar panik. Ku, apa yang kau lakukan pada sayangku? Biasa saja, hanya mengambil alih sistem kendalinya. Sekalian kuperiksa sistem remnya untukmu. Baru selesai bicara, Wrangler ITU seperti ke layar yang terlipas tali kekang. Tak terkendali melaju, menabrak sebuah tembok dengan keras. Bagian depan mobil langsung penyok. Berani-beraninya kau rusakkan mobilku. Aku akan membunuhmu. Saat itu, seorang wanita melompat keluar dari mobil yang sudah penyok itu. Di tangannya jelas terlihat memegang busur panah tangan. Cepat mundur. Senjata ini bisa menembus bodi mobil. Tanpa perlu dia mengatakannya, aku sudah mulai mundur. Tapi gerakan Heishi lebih cepat. Mau kabur? Tinggallah di sini. Sebuah anak penuh dengan sirup ikan merah meluncur dengan kencang. Aku memutar setir dengan keras, nyaris menghindari serangan langsung itu. Anak panah itu mengenai sebuah mobil sedan yang sudah rusak di belakang. Suara ledakan keras terdengar. Mobil sedan itu langsung ditelan bola api. Kami kabur dengan panik. Heishi tidak mengejar. Sekarang bagaimana? Jangan buru-buru. Setelah gelap, temui di depan pintu pusat meteorologi. Aku akan menyiapkan... Malam telah tiba. Aku menyembunyikan mobil di pom bensin yang sudah tidak terpakai. Menunggu kabar dari Lin Feng. Pukul 8 malam. Akhirnya walkie-talkie berbunyi. Datang ke belakang gedung utama pusat meteorologi. Aku mematikan lampu mobil dan melaju dengan senyap. Lin Feng sedang duduk di atas tumpukan kotak instrumen.
Asyik dengan sebuah tablet. Dia menyerahkan tablet itu padaku. Di layar terpampang seluruh tampilan CCTV pusat meteorologi. Dia bahkan berhasil mengambil alih sistem keamanan di sini. Lihat kejutan yang kusiapkan untuk Black Snake. Di layar, Black Snake sedang bersandar di Jeep Wrangler tuanya, memegang crossbow pengepung, menunggu di depan pintu gedung utama. Pintu gerbang akan terbuka tepat pukul 9. Aku sudah memodifikasi program start sistem pemadam kebakaran, mengganti bahan pemadam dengan nitrogen cair. Aku dan Hu Feng sama-sama merasa ngeri. Begitu pintu terbuka, pasti dia yang pertama masuk. Nanti saat itu aku akan mengaktifkan sistem pemadam. Nitrogen cair minus 196 derajat pasti akan membuatnya kewalahan. Kita masuk lewat jalur perawatan di samping. Aku sudah membobol kunci elektroniknya. Tepat pukul 9, pintu gerbang baja tebal perlahan terangkat. Black Snake membuka mata lebar-lebar dan langsung menerobos masuk pertama kali. Lin Feng mengetuk tabletnya. Pertunjukan dimulai. Di CCTV, kepala sprinkler di atas kepala Black Snake tiba-tiba menyemburkan asap putih dalam jumlah besar. Itu nitrogen cair yang menguap seketika. Black Snake menjerit kesakitan. Suhu yang sangat rendah membuatnya jatuh terguling. Ayo. Kami bertiga segera berlari menuju jalur perawatan. Kami berhasil masuk ke dalam gedung utama dan segera sampai di depan pintu ruang kendali inti. Namun, tepat saat Lin Feng bersiap membobol pintu akses terakhir, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Kita terjebak. Sistem keamanan di sini adalah jaringan fisik yang independen, tidak bisa disusupi dari luar, yang baru saja ku kendalikan. Hanya sistem sipil di bagian luar. Baru saja selesai bicara, dari lorong di belakang kami terdengar suara tawa dan suara dingin seorang wanita. Cakep, kamu pikir aku semudah itu dimasuki? Kami langsung menoleh. Tampak di ujung lorong, Black Snake sedang melangkah, mendekati kami. Niat membunuh di matanya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di tangannya, crossbow penchpung Ratu Liba yang menjarakan sedang diarahkan tepat pada Ark milikku. Benar, Pizakweka ini warisan yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Kalian semua pendatang harus mati. Dia juga benih. Dan disinilah stasiun transitnya. Kita sudah mempertimbangkan segalanya, tapi melewatkan kemungkinan terpenting ini. Kau pikir dengan nitrogen cair bisa mengurungku? Aku sudah menggunakan panah pembakar, meledakkan sebagian pipa. Yang kalian lihat, hanya sengaja kulakukan, sebagai jebakan untuk kalian. Lisik Sikelai. Ular hitam mengangkat busur panah. Sekarang permainan berakhir. Lin Feng tiba-tiba mengangkat tangan. Tunggu dulu. Cantik, kita semua adalah benih. Bagaimana kalau kita bicara lagi? Bicara? Mobil rusak bisa diperbaiki lagi. Aku tahu satu tempat yang punya peralatan modifikasi lengkap. Sebagai gantinya, kau biarkan kami masuk. Ambil barangnya lalu keluar. Baiklah, tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Lin Feng menunjuk Hu Feng. Sederhana, tinggalkan dia sebagai sandera. Hu Feng wajahnya pucat pasi. Aku paham Lin Feng ingin mengorbankannya. Untuk menukar kesempatan kami bertahan hidup, aku dingin memalingkan kepala. Namun tepat saat Hu Feng berjalan menuju ular hitam seperti pasrah, dia tiba-tiba meloncat. Dia tidak menyerang ular hitam, tapi menggunakan seluruh tenaganya, menabrak hidran di dinding sebelah. Pancaran air bertekanan tinggi menyembur keluar, membasahi ular hitam sekujur tubuh. Sekarang, lari. Lin Feng bereaksi sangat cepat. Mereka dan berlari ke koridor lain. Dari belakang terdengar suara panah, menancap ke dinding dengan suara gedebuk, dan teriakan ular hitam yang marah. Kami berlari seperti orang gila. Akhirnya menyusup ke dalam pipa ventilasi sempit. Di luar sudah tidak ada suara. Kami aman untuk sementara, tapi juga terjebak. Tepat pada saat itu, aku menyinari dinding pipa dengan senter ponsel, menemukan tulisan terukir di atasnya. Itu tulisan tangan ayahku. Jika terjebak, harap aktifkan protokol akhir benai API. Hancurkan tempat ini, lalu bertahan hidup. Di bawahnya ada diagram sirkuit rumit, dan sebuah lokasi saklar fisik, yang ditandai dengan panah merah. Itu tepat di atas kepala kami, di dalam dinding pipa atas. Lin Feng mendekat untuk melihat. Protokol akhir. Orang tuamu benar-benar kejam ya, sampai menyiapkan jebakan seperti ini. Program penghancuran diri. APA maksudnya? Lin Feng menunjuk tombol pada gambar. Sumber energi inti di sini adalah reaktor fusi nuklir mini. Diagram sirkuit ini adalah petunjuk untuk membebani reaktor dan memicu ledakan. Begitu tombol ini ditekan, dalam 10 menit, area 5 km di sekitar sini akan rata dengan tanah. Aku menarik napas dalam-dalam. Orang tuaku ternyata menyembunyikan senjata mematikan di sini. Model Lin Feng Berbiner. 10 menit cukup untuk kita kabur. Dia mengeluarkan pemotong gelombang suara mini dari tasnya. 1 menit kemudian, sebuah pelat logam persegi terpotong dengan sempurna. Di dalamnya memang ada sebuah tombol merah dengan pelindung. Sudah siap? Aku mengangguk. Dia menekannya dengan keras. Suara alarm yang memekakkan telinga langsung menggema di seluruh pangkalan. Peringatan, reaktor kelebihan beban. Pangkalan akan hancur sendiri dalam 10 menit. Ayo pergi. Kami mendorong Pepan Penggeleng melompat kembali ke terowongan dan berlari keluar seperti orang gila. Saat kami sampai di lobi gedung utama, kami melihat Black Snake. Dia tidak berlari. Dia hanya membelai lembut sebuah foto keluarga di dinding. Melihat kami, dia perlahan menoleh. Busurnya tidak diangkat. Rumahku hilang, kalian yang melakukannya.
Ya, Baiklah, lagi pula di dunia ini, sudah tidak ada lagi yang kusayangi. Dia memeluk foto itu dan perlahan duduk di lantai, menutup matanya, menunggu hukuman datang. Lin Feng menarik tanganku. Ayo, Aku tidak ragu lagi. Mengikutinya keluar dari pusat meteorologi, menyalakan kendaraan tempur, dan melaju dengan kecepatan tertinggi. Tepat saat kami melewati sebuah bukit, sebuah awan jamur raksasa perlahan membumbung. Lin Feng terkulai di kursi penumpang. kita selamat. Selanjutnya apa rencanamu? Lin Feng mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya. Yang kuinginkan sudah kudapat. Kapan kamu? Tepat sebelum kita masuk ke saluran ventilasi, aku sempat menyalin data dari terminal cadangan, di ruang kendali inti sistem Gaia. Aku belum selesai bicara. Tiba-tiba ekspresi Lin Feng berubah. Dia mendorongku dengan kasar. Awas, Saat berikutnya, sebutir peluru menembus kaca anti peluru kursi pengemudiku, melintas tepat di samping telingaku. Pikiranku langsung kosong. Hanya terdengar dengungan keras di telinga. Lin Feng menekanku. tiarap. Beberapa peluru lagi terus-menerus menembak, memperlebar retakan di kaca jendela mobilku sedikit demi sedikit. Itu tim elit Skafenga. Mereka mengejar kita. Kita harus segera menghindar dari mereka. Aku mengatupkan gigi, menahan rasa sakit yang hebat, dan menginjak pedal gas sekuat tenaga. Dua mobil SUV hitam yang juga dimodifikasi, menjulurkan senjata dari jendela dan terus menyemburkan peluru. Di mobilmu, apakah masih ada senjata mematikan seperti pulsa elektromagnetik itu? Tidak ada. Itu sekali pakai. Tepat pada saat itu, aku teringat kembang api tingkat industri yang kusimpan. Saat memodifikasi kendaraan tempur ini, aku menyimpan dua kotak meriam kembang api terbesar di bagasi, dan menghubungkannya dengan sistem penyala elektronik. Duduk yang kuat. Aku menekan tombol penyala merah, penutup bagasi kendaraan tempur, melontarkan puluhan meriam kembang api raksasa, dengan suara melengking, menuju dua mobil yang mengejar dari belakang, dan ditembakkan secara menyebar. Muzi yang mengejar Turkjet. Meriam kembang api meledak berturut-turut di dekat mobil mereka. Kilatan api yang indah dan asap tebal langsung mengganggu pandangan dan formasi mereka. Satu mobil menabrak pohon besar untuk menghindar. Mobil lainnya terhalang oleh asap tebal. Kesempatan. Aku memutar kemudi dengan keras, menerobos keluar dari jalan raya, dan menyelinap ke dalam hutan pinus yang lebat. Setelah memastikan musuh tidak mengejar, barilah kami berhenti. Lin Feng terpana. Kamu benar-benar memasang kembang api di mobil? Krisis untuk sementara teratasi. Tapi kita senyo tahu. Ini baru permulaan. Lin Feng terlihat serius. Kita harus segera pergi ke suatu tempat yang bahkan para pemulung enggan untuk mendekatinya. Mana? Zona wabah di utara. Maksudnya APA? Lin Feng menjeluarkan dua set baju pelendang biologi. Maksudnya ya begitu. Badai salju hanya tahap pertama. Tahap kedua adalah virus super. Sebuah kota di utara adalah titik awal wabah. Sekarang sudah jadi kota mati. Kita ke sana untuk mati? Tidak? Kita ke sana untuk ambil penawarnya. Pembimbingku memberitahuku, sang pencipta sistem Gaia sedang mengembangkan penawarnya di laboratorium P4 di pusat zona wabah. Data yang kumiliki ini adalah kunci untuk menemukannya dan memulai langkah terakhir. Kalau gitu, ayo kita berangkat sekarang. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia menatap lubang peluru di kaca mobilku. Sebelum berangkat, kita harus upgrade kendaraan kita dulu. Aku memandang kendaraan tempur yang penuh luka itu. Upgrade? Betul, ke garasi bekas militer itu. Semua yang kita butuhkan ada di sana. Di bawah arahannya, kami menemukan sebuah bunker bawah tanah yang tersembunyi di lembah. Di dalamnya terparkir beberapa truk dan kendaraan lapis baja militer. Di rak sepanjang dinding, tergantung penuh perkakas dan suku kadang. Ayahku dulu adalah insinyur di sini. Secara resmi, pangkalan ini adalah garasi, tapi sebenarnya adalah pabrik kecil dari proyek bibit. Selama 3 hari ke depan, kami melakukan upgrade total pada kendaraan tempur itu. Kami melepas pelat baja komposit dari kendaraan lapis baja, lalu mengelasnya ke bodi hummerku. Di belakang kaca jendela juga ditambahkan pelindung baja yang bisa dinaik turunkan. Aku membuat belasan bom arah rakitan dari tabung oksigen bekas dan bola baha, lalu memasangnya di atap dan belakang mobil. Sementara Lin Feng memasang sistem anti-penjentaan dan program bantuan mengemudi untuk kendaraan itu. 3 hari kemudian, seekor binatang buas baja yang dipersenjatai sampai ke gigi telah lahir. Sebelum berangkat, Lin Feng memberikanku sebuah komunikator berbentuk anting. Pakai ini adalah saluran komunikasi internal antar bibit. Setelah memakainya, aku mendengar suara Ling yang santai. Wah, anggota baru bergabung. Selamat datang di kanal Bibi. Kemudian, beberapa suara berbeda terdengar lagi. Mereka menyebutkan kode nama masing-masing. Rupanya aku tidak sendirian dalam pertarungan ini. Baiklah, kita harus pergi sekarang. Pasukan pengejar kita mungkin sudah dekat. Kami mengendarai kendaraan tempur yang sudah ditingkatkan, keluar dari garasi. Tapi begitu kami keluar, kami melihat ada satu kendaraan tambahan di mulut lembah. Itu adalah sebuah sepeda motor hitam bagai hantu. Hanya ada satu pengendaranya, mengenakan pakaian balap yang sama hitamnya, diam terparkir di sana. Sepertinya sudah menunggu kami lama. Itu Shadow, pemburu dan pembunuh terkuat di antara Skafenga. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Pengendara yang dijuluki Shadow itu perlahan mengangkat tangannya. Dia membuat gerakan, menyayat leher ke arah kami. Lalu dia menyalakan motornya. Hampir tak bersuara sama sekali, dan melesat ke arah kami.
Jangan berurusan dengannya, langsung tembus saja. Motor Shadow sangat cepat dan sangat lincah. Dia seperti penyakit yang menempel di tulang, membuntuti kami dengan ketat, terus menggangguku dengan busur panah tangan. Targetnya bukan mobilnya, tapi kamu. Dia memaksamu untuk membuat kesalahan. Aku tidak bisa terus dibawa arus olehnya. Aku memutar setir dengan keras, tidak lagi menerjang ke depan, melainkan membalikan arah mobil, menuju sebuah tebing di kedalaman lembah. Kamu gila. Depan itu jurang. Aku menginjak gas sekuat tenaga. Duduk yang kuat. Shadow juga mengikutiku. Sepertinya ingin melihat apa yang akan kulakukan. Tepat saat mobil hendak meluncur ke jurang, aku menarik rem tangan dengan keras, sekaligus memutar setir sepenuhnya. Kendaraan tempur besar itu, di tepi jurang, melakukan sebuah drift berbalik arah yang sangat menegangkan. Sementara Shadow yang membuntuti di belakang, karena terlalu cepat, sudah tak sempat mengerem. Inersia yang besar membawanya meluncur tanpa ragu ke dalam jurang. Sebelum terjatuh, dia menembakkan anak panah. Celennya melelit sebuah batu di tepi jurang. Tapi dia salah perhitungan dalam satu hal. Aku memasukkan gigi mundur. Gas diinjak habis. Bagian belakang kendaraan tempur yang berat menghantam batu yang dia pegang dengan keras. Batunya hancur. Talonnya putus. Shadow di udara, meneriakkan kemarahan yang tak rela, dan terjatuh ke dalam jurang. Setelah menyingkirkan pengejar, kami segera berangkat menuju zona wabah di utara. Setelah perjalanan sulit hampir seminggu, akhirnya kami sampai di pinggiran zona wabah. Kota ini sunyi sepi di jalan-jalan. Terlihat mayat-mayat yang terpelintir dan berubah bentuk, berwarna hitam kungguan. Di beberapa dinding bangunan, tertutup hamparan besar berwarna hitam yang terus bergerak-gerak seperti ulat. Itu, karpet hitam, sangat korosif dan menular. Jangan sampai disentuh. Saat kami dengan hati-hati melintasi sebuah jalan, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Karpet hitam di kedua sisi jalan ternyata mulai merayap ke arah kendaraan tempur kami. Mereka seperti makhluk hidup, menggeliat dan mengepung kami. Sepertinya ingin menelan habis kendaraan tempur kami. Cepat, keluarlah dari sini. Aku injak gas sampai habis, tapi karpet hitam terlalu banyak. Mereka dengan cepat menutupi bodi mobil. Zirah terkikis mengeluarkan suara mendesis. Roda terus selip di atas zat yang lengket itu. Kami terjebak. Lin Feng melihat peringatan di komputer. Sangat cemas. Tidak, paling lama 5 menit lagi. Mereka bisa melelehkan zirah kita. Suhu di dalam mobil mulai naik drastis. Lin Feng teringat sesuatu. Sinar ultraviolet. Mereka takut sinar ultraviolet. Ide cemerlang terlintas di benakku. Aku ingat lampu disinfeksi ultraviolet berdaya tinggi yang kupasang di samping. Lampu sorot di atap mobil. Aku segera menekan saklarnya. PZZZT. Cahaya biru ungu yang kuat meledak keluar. Suara tertawa yang tidak seperti manusia terdengar dari segala arah. Karpet hitam itu seperti disiram asam sulfat, berguling-guling dan mengerut hebat, berubah menjadi cairan hitam dan meluncur dari bodi mobil. Berhasil. Aku naikkan dayanya ke maksimal. Manfaatkan kesempatan ini, injak gas sekuatnya. Akhirnya kendaraan tempur itu berhasil melepaskan diri. Aku langsung mengemudikan mobil ke atas. Lantai parkir sebuah gedung tos serba yang terbengkalai. Hatiku masih berdebar-debar. Tempat sialan ini lebih berbahaya dari yang Laboratorium P4 ada tepat di pusat kota. Tapi dengan kondisi kita sekarang, mustahil untuk menembus masuk ke sana. Saat kami sedang kehabisan akal, Communicator Huazhongku berbunyi. Kalian sudah sampai di zona wabah. Berani sekali kau. Jangan omong kosong. Kami terjebak. Ada cara nggak? Kara, ada satu laboratorium P4. Ada jalur suplai bawah tanah rahasia. Pintu masuknya ada di sebelah tenggara kalian. Di sebuah pabrik pengolahan limbah sejauh 3 km. Tapi jalur itu sudah dikuasai oleh selimut hitam. Dan hal-hal yang lebih mengerikan. Dan sudah ada satu tim pembersih lain yang masuk lebih dulu dari kalian. Semoga beruntung. Terowongan bawah tanah. Ini satu-satunya kesempatan kita. Kami menemukan pintu masuknya di pabrik pengolahan limbah. Pintu besi sudah dibobol. Di tanah ada beberapa mayat yang terinfeksi virus. Kami masuk ke terowongan gelap gulita. Berjalan beberapa ratus meter. Depan kami terbuka lebar. Lebih dari 10 anggota tim pembersih sedang mengelilingi sesuatu. Itu adalah sesuatu yang terbuat dari materi hitam. Sebuah kepompong daging raksasa yang masih berdenyut-denyut lemah. Dan di depan kepompong itu, seorang pria tua berjas lab putih membelakangi mereka. Fokus mengoperasikan sebuah alat. Wer Henti? Kalian siapa? Kehadiran kami mengganggu ketenangan. Tapi begitu dia selesai bicara, crack! Kepompong daging raksasa itu retak membentuk sebuah celah. Dari celah itu, menerobos secercah cahaya merah yang aneh. Doktor, benda itu akan keluar. Tapi orang tua itu seolah tidak mendengar. Retakan di kepompong daging itu semakin banyak. Komandan berparut di wajahnya berteriak memerintahkan untuk menembak. Peluru menembus kepompong daging, tapi seperti Hailong Daitland Bumi, hanya terlihat riak-riak hitam. Percuma. Ini adalah inti. Pada saat itulah, kantung daging itu meletus dengan suara berak. Hanker Burping Keping, yang keluar dari dalamnya, adalah seorang gadis kecil yang terlihat baru berusia 7 atau 8 tahun, mengenakan gaun putih. Kulitnya pukit, dia melayang di udara. Para anggota tim pembersih terpana. Tapi Lin Feng seolah melihat hal yang paling menakutkan. Dia menarikku mundur dengan panik.
Hampir bersamaan, beberapa anggota pembersih yang terdekat dengannya. Tubuhnya langsung hancur, berubah menjadi serbuk hitam di lantai. Kapten bekas luka di wajahnya nyaris menahan serangan itu. Tapi juga terluka parah dan jatuh, tak diketahui hidup atau mati. Aku dan Lin Feng karena mundur tepat waktu. Dokter akhirnya berbalik. Di tangannya ada sebuah suntikan besar. Di dalamnya adalah cairan yang berkilauan dengan cahaya perak. Dokter menatap gadis itu. Matanya penuh dengan penderitaan dan tekad. Maafkan aku, Xiao Ya, guru akan membebaskanmu sekarang. Dengan cepat meleleh, akhirnya berubah menjadi energi murni. Diserap oleh suntikan. Suntikan yang telah menyerap semua energi itu. Semuanya sudah berakhir. Namun, di tempat Xiao Ya menghilang, tersisa sebuah inti sebesar kepalan tangan, yang seperti batu obsidian, masih berdenyut-denyut lemah. Seorang anggota pembersih yang selamat memandangnya dengan penuh keserakahan. Itu jantung dewa. Mendapatkannya berarti bisa mengendalikan virus. Dia berlari seperti orang gila ke arahnya. Tapi sosok lain lebih cepat darinya. Lin Feng, dia yang lebih dulu, mengambil inti hitam itu ke tangannya. Lin Feng apa yang kau lakukan? Dia tidak menjawabku. Membawa jantung dewa yang berdenyut itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum penuh gairah dan terpesona. Dia perlahan menoleh dan menatapku. Yoshu, terima kasih telah membawaku ke sini. Mulai hari ini, akulah dewa yang baru. Jantung dewa adalah milikku. Komandan yang bermuka bekas luka berteriak marah. Tangan satunya mencabit pisau belati dan menikam ke arah Lin Feng. Lin Feng mendecakkan lidah dingin, membalas dengan satu tebas tangan ke pergelangan tangan lawannya. Memanfaatkan momen lawannya kesakitan, dia merampas ini item yang berdenyut itu ke dalam genggamannya sendiri. Lin Feng, aku mengangkat senjata yang kudapat dari seorang pembersih yang mati, yang kuambil dari tubuhnya, mengarahkannya padanya. Dia mengabaikanku. Alih-alih, dia memandang jantung dewa di tangannya dengan penuh gairah. Tanpa ragu, dia menekannya ke dadanya sendiri. Inti itu seketika menyatu ke dalam tubuhnya. Lin Feng mengeluarkan jeritan kesakitan. Banyak garis hitam menjalar dari dadanya, menutupi seluruh tubuhnya. Matanya juga berubah menjadi merah yang aneh. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak. Gelombang energi yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Melihat itu, Kapten bermuka luka. Tahu dia tak punya kesempatan lagi. Berbalik dan langsung ingin kabur. Mau pergi? Lin Feng mengangkat tangannya, menghadapnya dan menggenggam lembut. Tubuh Kapten bermuka luka meledak jadi kabut darah. Hatiku mendadak dingin. Aku tahu berikutnya giliranku. Lin Feng menoleh, mengulurkan tangannya padaku. Yoshu, bergabunglah denganku. Kita bekerja sama. Dunia ini akan jadi milik kita. Kutatap matanya yang sudah bukan mata manusia lagi. Perlahan menggeleng. Yang Kuma bukanlah kerajaan. Hanya supermarketku yang hangat dan aman. Pandangan Lin Feng tiba-tiba membeku. Begitu? Sayang sekali, karena kau sudah memilih. Berarti kita sekarang musuh. Mulai dari kau, jadilah korban pertama untuk era baruku. Energi hitam berkumpul di tangannya. Pada saat itulah, Panden Genkyu menyapu tempat dokter berjas putih itu terjatuh. Alat di sampingnya yang terakhir dia operasikan. Layarnya masih menyala. Di atasnya, ada tombol darurat pembersihan merah yang besar. Aku tak ragu sedikit pun, ini bukan untuk selamatkan dunia. Tapi untuk bertahan hidupku sendiri. Lin Feng yang sudah jadi dewa, pasti takkan biarkan orang yang tahu rahasianya seperti aku tetap hidup. Kugunakan seluruh tenagaku, menerjang ke arah alat itu. Beraninya kau. Sebuah cambuk energi hitam menyambarku. Dengan canggung, aku menggelinding menghindar. Cambuk energi itu meninggalkan bekas hangus dalam di tanah. Ini kesempatannya. Aku menerjang ke depan alat itu, menekan tombol merah itu dengan keras. Alat itu mengeluarkan bunyi bip nyaring. Energi cadangan yang dipakai dokter untuk bikin penawar. Aktif seketika. Gelombang energi perak menyilaukan bagai tsunami, menyapu seluruh ruang bawah tanah. Lin Feng berteriak putus asa dalam cahaya perak. Tidak. Energi hitam yang mengamuk di tubuhnya, bertabrakan dan lenyap dengan energi perak yang hebat. Tubuhnya terkoyak oleh dua kekuatan itu. Hanker Berkping Keping. Akhirnya, bersama dengan hati dewa itu, musnah sepenuhnya. Terowongan mulai berguncang hebat. Akan renta. Aku tidak berani tinggal. Berlari sekuat tenaga keluar. Ketika aku akhirnya kembali ke permukaan, saat duduk di kendaraan tempurku yang penuh luka, dari belakang terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi. Seluruh pabrik pengolahan air limbah runtuh, mengubur semua rahasia selamanya. Aku melihat telepon satelit di tanganku. Alat komunikasi yang termasuk dalam proyek bara api, dalam serangan energi tadi, sudah berubah menjadi besi tua. Baiklah, pemulung, benih, hati dewa. Semua ini tidak ada hubungannya denganku lagi. Aku menyalakan kendaraan tempur. Di kolom tujuan pada navigasi kendaraan, memasukkan alamat yang sangat kukenal. Alamat yang tidak mungkin lebih familiar. Di layar muncul dua kata, pulang ke rumah. Aku menginjak gas, melaju ke arah rumah. Ketika kendaraan tempurku akhirnya parkir di garasi bawah tanah yang familiar itu. Ketika pintu pajuan logam yang berat itu perlahan menutup di belakangku, mengisolasi segala sesuatu dari akhir dunia. Aku merasa aman seperti belum pernah sebelumnya. Aku membuat secangkir coklat panas untuk diriku sendiri. Berjalan ke jendela kaca di lantai 2. Di luar jendela, salju dan angin masih seperti biasa. Tapi di sini, di supermarketku,
Hangat seperti musim semi, persediaan penuh. Aku selamat, dan akan hidup dengan aman selamanya. Inilah akhir duniaku. Kemineng gengku.